Halo sahabat trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu indikator teknikal di mana indikator ini cukup populer dan banyak digunakan oleh para kalangan analis teknikal, yaitu indikator ADX ataupun Average Directional Index. Indikator ADX ini merupakan indikator teknikal yang diciptakan untuk mengukur kekuatan sebuah tren, baik itu uptrend ataupun downtrend. Sekali lagi, indikator ADX ini merupakan indikator teknikal yang diciptakan untuk mengukur kekuatan sebuah tren, baik itu sedang dalam kondisi uptrend ataupun sedang dalam kondisi downtrend. Indikator ADX ini diperkenalkan oleh Wells, di mana Wells juga menciptakan dua indikator trading lainnya, yaitu indikator RSI dan indikator parabolic SAR. Adapun cara membaca indikator ADX ini sendiri sangat mudah. Apabila line indikator ADX ini naik, maka ini merupakan tanda bagi kita semua atau informasi kepada kita semua bahwa tren yang tengah terjadi di market sedang menguat. Sekali lagi, cara membaca indikator ADX ini sangat mudah, di mana apabila line indikator ADX naik ataupun uptrend, maka ini menandakan tren yang tengah terjadi di market sedang menguat, baik itu downtrend ataupun uptrend. Dan apabila ketika line indikator ADX ini menurun ataupun downtrend, maka ini memberikan informasi kepada kita semua sebagai trader bahwa tren yang tengah terjadi di pair ataupun di instrumen trading tersebut sedang dalam kondisi yang melemah ataupun sedang berada dalam kondisi yang sideways. Sangat mudah cara membaca indikator ADX ini. Saya ulangi sekali lagi bahwa ketika line indikator ADX ini naik, maka ini informasi kepada kita semua bahwa tren yang tengah terjadi di market sedang menguat, baik itu kondisi uptrend ataupun sedang dalam kondisi tren yang menurun atau downtrend. Sedangkan apabila ketika line indikator ADX ini menurun ataupun downtrend, maka ini informasi kepada kita semua sebagai trader bahwa tren yang tengah terjadi di market sedang dalam kondisi yang melemah ataupun trennya sekarang sedang dalam kondisi yang sideways. Oke, ada beberapa strategi trading yang dapat sahabat trader Forex Club Indonesia semua terapkan. Ada 3 strategi. Yang pertama yaitu counter ADX, kemudian yang kedua convergence dan divergence, kemudian strategi yang ketiga yang boleh sahabat trader Forex Club Indonesia semua terapkan yaitu strategi directional movement index. Kita akan bahas satu persatu 3 strategi trading menggunakan indikator ADX ini. Jadi silakan simak videonya sampai dengan selesai agar sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya dapat paham dan mengerti bagaimana strategi trading ini diterapkan, baik itu strategi pertama, strategi kedua, dan strategi ketiga, di mana strategi ketiga ini menggunakan gabungan dari strategi yang kedua. Silakan simak video ini sampai selesai. Strategi pertama yang dapat sahabat trader Forex Club Indonesia semua terapkan menggunakan indikator ADX ini yaitu strategi counter ADX, di mana secara basic ataupun teori, ketika line indikator ADX ini di kursor yang saya tunjukkan, ketika trennya naik, maka ini menandakan tren yang tengah terjadi di market sedang menguat. Oke. Ketika indikator ADX-nya turun, maka trennya sedang melemah. Ini secara teori penggunaan indikator ADX. Namun, ada juga beberapa trader yang menerapkan strategi counter ADX, di mana ketika line indikator ini naik dan membuat sebuah puncak ataupun lembah, maka ini merupakan peluang untuk terjadinya reversal. Oke. Jadi ketika indikator ADX ini membuat sebuah puncak ataupun lembah, maka yang akan terjadi adalah reversal. Oke, ini contoh yang pertama ketika indikator ADX naik dan membuat sebuah puncak, dan di instrumen trading ini di pair mata uang Euro JPY ini kemudian terjadi reversal dari uptrend ke downtrend. Kemudian ini contoh yang kedua di mana indikator ADX naik membuat sebuah puncak. Oke, kemudian yang terjadi di pair Euro JPY ini reverse dari downtrend ke uptrend. Ini contoh yang ketiga, sama juga indikator ADX membuat sebuah puncak, kemudian di sini price mengalami reversal dari uptrend ke downtrend. Oke, sekali lagi strategi counter ADX, di mana ketika indikator ADX membuat sebuah puncak ataupun lembah, maka ini menandakan akan terjadinya sebuah reversal. Kita lihat chart yang berikutnya. Sekali lagi,
ketika indikator ADX membuat sebuah puncak ataupun lembah, maka yang akan terjadi adalah reversal. Oke, ini di kursor yang saya tunjukkan ini, indikator ADX membuat sebuah puncak, dan di sini price mengalami reversal dari downtrend ke uptrend. Oke, kemudian di sini indikator ADX membuat sebuah lembah, dan di sini terjadi reversal dari uptrend ke downtrend. Ini juga sama, indikator ADX membuat lembah, dan yang terjadi di sini di instrumen trading ini, mata uang Euro USD ini mengalami reversal dari downtrend ke uptrend. Ini strategi pertama yang dapat sahabat trader Forex Club Indonesia semua terapkan menggunakan indikator ADX, yaitu strategi counter ADX, di mana ketika indikator ADX membuat sebuah puncak ataupun lembah, maka yang terjadi adalah reversal. Kita lihat contoh yang satu ini. Ini sama juga, ketika indikator ADX membuat puncak, ini membuat puncak, ini membuat lembah, ini membuat puncak, lembah, puncak, dan lembah. Maka di mana di sini instrumen trading yang digunakan yaitu pair mata uang GBP USD. Oke, sini reversal dari downtrend ke uptrend, ini puncak, kemudian price mengalami reverse dari uptrend ke downtrend. Oke, sekali lagi strategi pertama yang dapat sahabat trader Forex Club Indonesia terapkan yaitu strategi counter ADX, yaitu di mana ketika indikator ADX membuat puncak ataupun lembah, yang akan terjadi di instrumen trading tersebut ataupun di pair tersebut adalah reversal. Oke, kita bahas strategi yang kedua yaitu strategi convergence dan divergence menggunakan indikator ADX. Strategi convergence dan divergence menggunakan indikator ADX ini sama dengan strategi trading yang sebelumnya telah kita bahas bersama, bahwa ketika price sedang dalam kondisi downtrend, akan tetapi indikator ADX trennya naik, ini di kursor yang saya tunjukkan, candlestick masih dalam tetap kondisi downtrend di mana dia membuat new low, sedangkan indikator ADX trennya naik, membuat new high. Nah, kondisi seperti ini adalah kondisi convergence, di mana ini merupakan sinyal akan terjadinya bullish ataupun kenaikan. Kemudian kita lihat chart yang berikut ini juga, di mana di sini terjadi convergence, di mana price-nya terus turun, akan tetapi indikator ADX-nya trennya naik. Dia membuat high yang lebih tinggi. Nah, ini setup seperti ini ketika candlestick-nya turun, kemudian indikator ADX-nya trennya naik, membuat new high, ini kondisi convergence. Dan ini merupakan informasi kepada kita semua bahwa telah terjadi setup convergence dan signal bagi kita bahwa instrumen trading tersebut akan mengalami kenaikan. Oke, kemudian kita lihat chart yang ini juga, di mana ini mata uang GBP USD di time frame daily. Oke, trennya turun. Oke, candlestick-nya, price-nya dalam kondisi yang turun ataupun downtrend, namun di indikator ADX-nya dalam kondisi yang uptrend. Nah, ini setup terjadinya convergence dan signal bagi kita semua bahwa instrumen trading ini akan mengalami kenaikan ataupun signal bullish. Kemudian untuk kondisi divergence, apabila candlestick-nya dalam kondisi yang uptrend, akan tetapi indikator ADX-nya dalam kondisi yang downtrend. Nah, ini setup divergence ataupun sinyal sell. Sinyal bagi kita semua untuk melakukan order sell. Ini setup divergence. Oke, ini juga sama. Trennya naik, sedangkan indikator ADX-nya dalam kondisi yang downtrend. Dia membuat low yang lebih rendah. Oke, sedangkan price-nya dalam kondisi yang naik. Ini setup divergence ataupun sinyal bagi kita semua untuk melakukan perdagangan penjualan ataupun sinyal sell. Kita lihat chart yang ini juga, di mana ini contoh setup daripada divergence, di mana line indikator ADX-nya dalam kondisi downtrend. Ini, oke, downtrend. Kemudian candlestick-nya tetap dalam kondisi yang uptrend. Ini setup divergence dan signal bagi kita semua untuk melakukan perdagangan jual ataupun sell. Sekali lagi, strategi kedua yang dapat kita terapkan menggunakan indikator ADX ini yaitu strategi convergence dan divergence. Strategi pertama kita counter ADX, kemudian strategi kedua convergence dan divergence.
Kemudian strategi yang ketiga yaitu kita dapat menerapkan strategi perdagangan Direct Movement Index. Dari sisi historis sendiri, setelah Wills menemukan indikator ADX ini, kemudian mengembangkan indikator ADX ini dan menambahkan dua line pada indikator ADX yaitu DI min dan DI plus. Jadi ketika sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya menambahkan indikator ADX ini baik itu di MT4 ataupun di MT5, maka kita akan mendapati tiga line. Yang pertama ini DI min, DI plus dan line ADX. Oke, indikator ADX menampilkan tiga line. Yang pertama line daripada ADX ini sendiri, kemudian penambahan dua line yaitu DI min dan DI plus. Cara membaca DI min dan DI plus ini sangat mudah, di mana ketika DI plus melakukan cross terhadap DI min, di mana DI min ini berada di bawah, yang hijau ini berada di bawah, yang hijau ini DI plus, dan DI minnya berada di atas, maka ini signal bagi kita semua untuk melakukan entry sell. Oke, ini signal yang dihasilkan oleh dua line antara DI plus dan DI min. Sedangkan ketika DI plus ini berada di atas daripada DI min, oke, ini warna hijau DI plus, kemudian yang merah DI min, DI plus berada di atas DI min, ini signal bagi kita semua untuk melakukan perdagangan buy. Sangat mudah cara membaca DI min dan DI plus. Kemudian kita gabungkan strategi DI min dan DI plus ini dengan line IDX, oke. Step pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menunggu sampai terjadinya cross antara DI min dan DI plus. Di kursor yang saya tunjukkan ini, di sini terjadi cross antara DI min dan DI plus, di mana DI plus berada di atas daripada DI min. Oke, yang hijau ini berada di atas daripada yang warna merah. Oke, ini signal bagi kita semua untuk melakukan entry buy, di mana posisi DI plus berada di atas DI min. Kemudian di sebelumnya ada setup convergence, oke, dan signal bagi kita semua untuk melakukan entry buy. Dua dukungan signal, di mana pertama terjadi cross antara DI min dan DI plus, kemudian sebelumnya terjadi convergence. Oke, ketika terjadi setup yang seperti ini, maka kita boleh melakukan entry buy. Sekali lagi, step pertama yang harus kita lakukan di strategi yang ketiga ini, strategi Directional Movement Index ini, kita tunggu sampai terjadinya cross antara DI min dan DI plus, kemudian lihat sebelumnya apakah terjadi convergence ataupun divergence. Oke, di sini pertama kita telah mendapati cross antara DI min dan DI plus, kemudian setup sebelumnya juga telah terbentuk convergence. Jadi ada dua dukungan signal yang kita dapatkan. Yang pertama cross DI min dan DI plus, kemudian yang kedua telah terjadi convergence. Oke. Kemudian untuk signal perdagangan sell, kita tunggu sampai dengan terjadinya cross antara DI min dan DI plus, di mana posisi DI min berada di atas daripada DI plus. Oke, ini yang merah ini berada di atas dari yang hijau. Oke, ini terjadi cross, DI min berada di atas, DI plus berada di bawah. Oke, ini signal untuk melakukan entry sell. Kemudian kita lihat sebelumnya di sini terjadi setup divergence. Oke, line indikator ADX-nya turun, akan tetapi price terus naik. Oke, sekali lagi kita tunggu sampai terjadinya cross, DI min berada di atas DI plus untuk yang signal sell, kemudian di sebelumnya terjadi setup divergent. Nah, disinilah tempat kita melakukan entry sell. Saya kira cukup jelas pembahasan mengenai bagaimana cara menggunakan indikator ADX ini. Sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya boleh memilih mau menerapkan strategi yang pertama, strategi yang kedua, ataupun strategi yang ketiga. Di mana strategi yang pertama kita menggunakan strategi counter ADX. Kemudian strategi yang kedua kita dapat menerapkan strategi convergent dan divergent menggunakan line IDX. Kemudian strategi yang ketiga yaitu Directional Movement Index, di mana kita menggunakan tiga line, yaitu DI min, DI plus, dan line ADX. Oke, selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.